Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan BIMLUH di Lanut TNI AU Mulyono dengan tema mendidik anak. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 April 2024 yang alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam yang ke-22. Berarti tinggal 8 hari lagi kita melaksanakan siam Ramadan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada yang mengawali 1 hari sebelumnya, sehingga kalau kemudian kurang 9 berarti yang mengawali sehari sebelumnya itu hitungannya 31 hari. Padahal untuk bulan Komariah itu paling banyak 30 hari atau 29 hari. Karena itu walaupun ini sudah masuk April itu sebetulnya sudah musim kemarau. Mudah-mudahan Allah ridha sehingga betul-betul hilal bisa kelihatan. Sekali lagi hilal bisa kelihatan sehingga kita bisa berhari raya bersama, karena di atas 2 derajat sehingga bisa kelihatan itu secara mata telanjang. Hari ini saya dikasih topik oleh takmir dengan topik mendidik anak. Anak itu adalah titipan. Anak itu adalah amanat. Sekali lagi, anak yang dilahirkan dari rahim istri kita, yang lahirnya karena sponsor dari kita, itu adalah titipan Allah. Banyak suami istri yang terpaksa bercerai karena tidak punya anak. Tapi banyak pasangan yang tidak jadi bercerai karena ada anak. Berarti keberadaan anak itu adalah sebagai apa? Perekat jalinan rumah tangga menuju sakinah mawaddah warahmah. Namun terkadang anak-anak yang terlahir ini, apakah anak kita ini punya prestasi tinggi namun tidak punya birrul walidain, atau punya prestasi tinggi tapi tetap birrul walidain? Maka dapat diibaratkan kalau anak yang punya prestasi tinggi itu seperti ibarat matahari. Matahari itu sangat bermanfaat buat kehidupan, tapi setiap orang yang menatap pasti akan silau. Artinya apa? Kalau anak kita seperti matahari, maka sungguh anak kita ini punya prestasi tinggi, sangat bermanfaat dan berguna buat kehidupan. Tapi kita orang tua tidak bisa mengambil manfaat atas lahirnya anak itu. Punya prestasi tinggi ketika orang tua ini sedang kangen, tapi yang datang bukan anaknya, bukan anak kita, tapi hanya uangnya saja. Kita sakit, bukan yang datang anak kita, menantu kita, cucu kita untuk menengok kita, yang datang hanya WA-nya saja. Maka anak yang punya prestasi yang tinggi ini ibarat seperti matahari. Yang kedua, anak seperti bulan purnama. Selain dia bisa menyinari kegelapan, selain dia bisa bermanfaat buat kehidupan, mampu menjadi pencerah, tapi juga sekaligus mampu meneduhkan hati. Itulah yang disebut dengan anak yang qurrata a'yun. Sehingga doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah istri dan anak kami yang menenteramkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami buat orang-orang yang bertakwa itu sebagai imamnya, sebagai panutannya. Anak ini adalah anak yang bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat.
Sehingga manusia mempunyai kepemilikan itu. Kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan yang tetap melekat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kedua, hanya melekat di dunia tapi di akhirat tidak. Yang ketiga, tidak kedua-duanya. Dan anak yang qurrata ayun itu adalah anak yang melekat dunia hingga akhirat. Siapakah anak yang melekat dunia hingga akhirat? Ada 3 hal harta yang akan melekat dunia hingga akhirat. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti begini saya belajar, setelah belajar kemudian saya sebar-sebar seperti ini, sehingga apa yang saya ceramahkan kemudian diamalkan, dikerjakan, ini akan menjadi jariah saya walaupun saya sudah meninggal dunia. Yang kedua, punya harta tapi kemudian sekaligus dijariahkan untuk membeli karpet, untuk membangun masjid, untuk kebaikan, untuk dakwah. Dan yang ketiga adalah anak solih, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lantas bagaimana kita mewujudkan mendidik anak menjadi anak solih? Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah pertama adalah ajari anak ini sholat. Sekali lagi, ajari anak ini sholat. Bahkan Rasulullah perintahkan anakmu sholat itu di usia 7 tahun. Tetap tidak mau sholat, masuk di usia 10 tahun, pukullah. Sekali lagi, ketika umur 10 tahun ternyata belum mau sholat, disuruh memukul. Tapi pukulannya bukan pukulan menyiksa, tapi pukulan tetap dengan pukulan kasih sayang, agar anak kita yang masuk usia 10 tahun itu mau sholat. Lah sebelum anak kita ini bisa sholat, apa yang diajarkan? Ajari anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sholat itu adalah bacaannya adalah bacaan Al-Quran. Maka hari ini saya sangat bahagia melihat jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim ini. Anak-anak walaupun ada yang tidak sholat berceloteh, tapi tetap diajak ke masjid. Anak-anak tetap ada di dalam masjid walaupun ada yang berlari ke sana kemari, tidak apa-apa. Sekali lagi, ini adalah bagian dari apa? Melatih, membiasakan anak-anak untuk sholat, membiasakan anak-anak untuk cinta masjid, sehingga walaupun anak itu ngomong dan sebagainya, kalau kita khusyuk, insya Allah tidak akan mengganggu kekhusyuan kita. Karena ada satu cerita, ada anak satu ketika diajak orang tuanya ke masjid, tapi kemudian anak ini tidak mau, karena dia tahu bahwa ketika ramai di masjid sehingga mengganggu yang lain sholat, itu berdosa. Sekali lagi, ketika mengajak anak ke masjid dan kemudian anak itu rame guyon sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sholat, maka orang tua yang mengajak itu berdosa. Lah si anak ini sama orang tuanya dipesani begini, nah nanti kamu tak ajak ke masjid, tapi jangan sampai membuat bapak ini berdosa nak ya. Jangan rame nak ya. Lek rame ganggu orang yang sholat, ini bapak ini berdosa. Ini terngiang-ngiang di telinga anak, di hati anak. Satu ketika dia diajak, apa yang disaksikan anak-anak yang sebaya karena usianya masih balita, ternyata bertolak belakang. Anak-anak yang di bawah 10 tahun itu bukan sholat, hanya bawa buku, tapi kemudian berlari ke sana kemari. Itu kemudian satu ketika diajak, ayo sholat nak ke masjid. Apa jawabannya? Tidak mau. Saya tidak boleh sama bapak kalau rame. Tapi kalau saya tidak rame, teman-teman saya rame, ya saya juga dianggap tidak kompak sama teman-teman. Dah saya tak sholat sama ibu aja di rumah. Tapi orang tua ini tetap bijaksana. Tidak kemudian, ayo cepet, tidak sampai diseret. Karena yang paling penting mendidik anak itu adalah keteladanan. Memberi contoh itu lebih bagus daripada memerintahkan. Sehingga satu ketika ada peringatan Maulid Nabi, nah
ini kebetulan banyak kiai di dalam nak, baca sholawat nak. Sholawat satu aja Allah akan angkat 10 derajat, akan Allah kasih 10 rahmat, akan Allah hapus 10 dosa. Ayo, ini mumpung sedang sholawatan semua. Nanti kalau sukses tak kasih hadiah apa? Orang tua bawa gelas sama bawa botol air. Setelah itu bawa bagi. Nah, ini nanti mumpung banyak kiai datang minta barokah doanya. Kalau sukses tak kasih hadiah apa yang anak minta tak berikan. Mau minta sepeda tak berikan, mau minta baju tak belikan. Yang penting ini sukses. Apa? Akhirnya apa? Air di botol itu dituangkan di gelas, kemudian ditaruh di baki. Nah, ini kalau air ini tidak sampai tumpah, apapun yang kamu minta tak beri. Minta sepeda tak belikan sepeda, minta baju tak belikan baju. Tapi harus sukses ini. Akhirnya apa? Anak ini jaga supaya tidak tumpah. Memperhatikan itu akhirnya apa? Begitu selesai dia bapaknya tanya. Karena anak ini tidak mau ke masjid karena satu, anak-anak rame. Yang kedua, banyak ibu-ibu ngerumpi. Yang ketiga, bapak-bapak itu kalau ke masjid habis puasa begitu, apalagi buka bersama, suka ngerokok, kadang-kadang lebih menghabiskan rokoknya daripada nututi jamaah. Akhirnya 3 ini yang jadi alasan. Akhirnya apa? Ditanya. Begitu selesai mengelilingkan air di gelas tadi untuk minta doa, ditanya, nak, berapa teman kamu yang bergurau, yang ramai, berapa temanmu yang bermain? Jawabannya apa? Maaf pak, saya tidak memperhatikan mereka. Saya hanya menjaga supaya air di gelas ini tidak tumpah. Berapa bapak-bapak yang masih ngobrol di luar? Maaf pak, saya tidak tahu, saya tidak memperhatikan karena saya menjaga agar air di gelas ini tidak tumpah. Berapa ibu-ibu yang ngobrol? Maaf pak, saya tidak tahu, saya hanya menjaga agar air di gelas ini tidak tumpah. Apa artinya? Ketika kita sholat ini khusyuk hanya kepada Allah, walaupun anak-anak rame, kekhusyuan kita ini tidak akan terganggu. Sehingga kita sebagai orang tua tetap bijaksana. Kenapa? Anak-anak yang bercengkerama, karena mereka itu masih belum balik. Anak yang belum balik itu tidak berdosa. Yang paling penting adalah bagaimana membiasakan anak cinta ke masjid. Adapun anak bermain dan sebagainya, itu sebagai bagian mereka untuk mencari kegembiraan. Yang tua ini kemudian jikalau tetap khusyuk tidak akan terganggu. Tapi kalau bisa, kalau ngajak putranya ya didampingi seperti ini. Namanya siapa sayang? Ini benar ini, anaknya didampingi orang tua karena supaya tidak ganggu yang lain. Yang betul ini. Jadi begitu sholat didampingi, mau jalan gitu, cekel tangannya. Saya teringat ketika umroh gitu, saya lihat beberapa orang tua yang ngajak anaknya itu dikasih sabuk, diikat di tangannya begitu sehingga kalau lari jauh tidak akan lari. Makanya kalau sholat pegang sabuk aja, ikat tangan kita dengan tangan anak kita sehingga kalau dia mau kemana dia tidak akan mengganggu yang lain. Artinya apa? Pentingnya mencintakan anak ke masjid. Yang kedua, membiasakan sholat. Karena apapun yang akan terjadi, sholat itu adalah pertama kali yang akan diperhitungkan Allah pada hari kiamat. Sehingga sangat tegas sekali Rasulullah perintahkan sholat di usia 7 tahun, tetap tidak mau sholat di usia 10 tahun suruh memukul. Artinya apa? Begitu pentingnya membimbing anak untuk sholat. Dan sholat inilah yang kemudian jikalau anak kita sudah istiqomah sholatnya, insya Allah anak kita akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Begitu yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.